Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap pelaku pencurian spesialis toko elektronik lintas provinsi yang beraksi di wilayah DKI Jakarta. Total 6 pelaku diringkus di 2 lokasi berbeda. 2 orang berperan sebagai penanda dan eksekutor berinisial I dan M ditangkap di kawasan Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Sementara 4 pelaku lainnya ditangkap di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sebelumnya, para pelaku beraksi di sebuah toko ponsel ternama di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, viral di media sosial. 5 pelaku menggunakan mobil dan 3 diantaranya turun dan mencoba membobol pintu toko. Beruntung pemilik toko berhasil menggagalkan aksi pencurian dan para pelaku berhasil melarikan diri. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku yang kerap beraksi di Jabodetabek berhasil menggasak ratusan unit laptop dan ponsel dengan total 1 miliar lebih. Dari ke-6 pelaku tersebut, mereka berhasil melakukan pencurian dengan total jumlah kurang lebih 150 unit laptop dan 90 unit handphone. Selanjutnya, para pelaku mendekam di sel tahanan Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan secara intensif. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Aksi heroik dilakukan anggota Polres Sampang saat menangkap pelaku penipuan di depan Masjid Kaseran, Desa Pongsean, Torjun, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Sempat terjadi kejar-kejaran antara petugas dan pelaku. Petugas yang mengejar hingga sejauh 100 meter pun berhasil meringkus pelaku yang langsung membawanya ke Polres Sampang guna pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya aksi pelaku terekam CCTV pada saat beraksi merayu korban yang sedang menunggu bis untuk pergi ke Surabaya. Pelaku menghampiri korban lalu memberitahu jika korban mendapat bantuan uang sebesar Rp6.300.000 dan harus diambil pada saat itu. Di tengah perjalanan, pelaku meminta uang ke korban sebesar Rp600.000 dan perhiasan emas dengan alibi biaya pencairan. Korban diminta menunggu akan tapi pelaku tidak kunjung kembali. Dia suruh membayar uang Rp300.000, dibonceng dan dia bersedia dengan iming-iming mendapatkan uang Rp6.300.000. Sehingga mereka di perjalanan dia langsung disuruh dipaksakan dia untuk mengeluarkan uang, akhirnya kerugian Rp600.000 dan perhiasan senilai 5 gram. Pelaku beserta barang bukti telah diamankan ke Mapolres Sampang untuk penyelidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 378 dan 372 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Sampang, Madura, Fatur Rahman melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 2 berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Camar Haenda, inilah Jurnal Lintas Anyus Pagi. Selengkapnya. Dua kelompok geng motor di Sukabumi, Jawa Barat terlibat bentrok hingga mengganggu pengguna jalan yang melintas. Pasca kejadian, 2 orang pelaku berhasil diamankan polisi. Dua kelompok geng motor ini terlibat bentrokan di ruas Jalan Ahmad Yani, Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dua kelompok geng motor yang diduga XTC dan Briges terlibat saling kejar hingga membuat para pengguna jalan yang melintas terganggu hingga menyebabkan kemacetan. Polisi yang mendapat laporan dari warga langsung bergerak cepat dan melakukan penyelidikan. 2 anggota geng motor yang terlibat beserta sejumlah senjata tajam berhasil diamankan petugas. Peristiwa bermula saat salah satu kelompok geng motor konvoy sambil mengacungkan senjata tajam di ruas jalan utama yang memancing emosi geng motor lain yang sedang nongkrong di pinggir jalan. Briges selanjutnya saudara A dan kawan-kawan mengejar gerombolan tersebut dan satu motor terjatuh lalu terjadi bentrok dan kejar-kejaran. Kami telah mengamankan para berandalan bermotor tersebut lalu memintai keterangan.
Saat ini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Kini polisi meningkatkan patroli mencegah maraknya aksi bentrokan kelompok remaja di malam hingga dini hari. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kedapatan hendak menjual motor hasil curian, seorang residivis dikejar massa hingga lari ke atap rumah warga di Gorontalo. Beruntung nyawa pelaku selamat usai berhasil dievakuasi petugas dari amuk massa. Beginilah suasana saat warga di Kelurahan Bugis, Kota Gorontalo digegerkan dengan penangkapan pelaku pencurian sepeda motor yang melarikan diri ke atap rumah warga. Peristiwa bermula saat terduga pelaku diketahui hendak menjual sepeda motor hasil curian di wilayah Gorontalo. Namun, aksinya tak berjalan mulus saat warga mengetahui motor yang hendak dijual merupakan hasil curian. Pelaku yang panik langsung melarikan diri ke atap rumah warga. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan, hingga pelaku sempat bersembunyi di plafon masjid. Penjaga masjid langsung memanggil polisi guna mengamankan pelaku. Proses penangkapan residivis curanmor ini berlangsung dramatis, lantaran pelaku menolak turun dari atap, hingga mengundang massa semakin banyak di lokasi. Hingga tengah malam, pelaku akhirnya berhasil diamankan. Namun massa yang marah nyaris menghakimi pelaku saat dimasukkan ke dalam mobil patroli. Selanjutnya, pelaku diamankan ke Mapolresta Gorontalo Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pemerasan yang dilakukan seorang pengamen di kawasan Hatip Sulaiman, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang terhadap seorang wanita viral di media sosial. Polisi pun bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku. Ya itu tak ada yang rekam dah. Takut dan doang. Video berdurasi 30 detik ini menunjukkan seorang pengamen tak terima aksinya meminta uang dengan cara memaksa direkam oleh korban di kawasan Hatip Sulaiman, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Pengamen tersebut selanjutnya menyampaikan kata-kata kasar. Tak sampai 24 jam, tim Klewang Satreskrim Polresta Padang berhasil mengidentifikasi dan mengamankan pelaku di depan pusat perbelanjaan kawasan Hatip Sulaiman, Kota Padang. Pelaku berinisial ND digelandang ke Mapolresta Padang untuk diperiksa. Kasus ini akhirnya berujung damai dan pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pria diciduk usai nekat mencuri uang majikan buat senang-senang dengan wanita pemandu lagu. Usai jeda, tetaplah di Jurnal Lintas iNews Pagi. Terima kasih Anda masih di Jurnal Lintas iNews Pagi bersama saya Camar Haenda. Seorang pria ABK nekat mencuri uang majikannya sebesar 16 juta rupiah di atas kapal di Makassar, Sulawesi Selatan. Uang hasil kejahatan pelaku menggunakan untuk bersenang-senang bersama dengan wanita pemandu lagu. GA, seorang anak buah kapal ini tak berkutik saat diamankan petugas Polsek Poutere di sebuah wisma di Jalan Bali, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku diamankan berdasarkan laporan korban Sandi, pemilik kapal, terkait terjadinya pencurian uang sebesar 16 juta di atas kapalnya. Kepada petugas, pelaku mengaku uang hasil curian sebesar 16 juta rupiah hanya tersisa 300.000 saja. Pelaku menghabiskan uang untuk menyewa wanita pemandu lagu di tempat hiburan malam, membeli minuman, baju, dan menyewa penginapan.
merupakan ABK kapal. Saat teman-temannya tertidur, pelaku mengambil sebuah tas yang berisikan uang sejumlah 16 juta rupiah. Kemudian di hari yang sama, pelaku menggunakan uang tersebut. Yang pertama digunakan untuk masuk di salah satu THM di Kota Makassar untuk beli minuman. Kemudian uang juga digunakan untuk beli pakaian dan sewa penginapan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, kesal tak kunjung diberangkatkan. Calon penumpang maskapai Sriwijaya Air tujuan Jakarta mengamuk di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Penumpang kecewa lantaran telah menunggu 9 jam namun batal diberangkatkan. Ibu dibohongin kan? Iya, Ibu dibawa ke hotel, sudah ada hotelnya. Mak-mak salah satu penumpang pesawat Sriwijaya Air tujuan Jakarta ini mengamuk dan protes di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. Ia kesal setelah 9 jam menunggu, namun pesawat tak kunjung diberangkatkan. Diketahui pesawat seharusnya berangkat sekitar pukul 22.40 WITA pada 14 Februari 2025 tujuan Jakarta. Namun pihak maskapai membatalkan penerbangan dan mengalihkan penumpang ke jadwal berikutnya pada Sabtu pagi pukul 7.45 WITA. Hal ini membuat para penumpang kesal dan mengamuk. Seharusnya berangkat hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 pukul 22.40 WITA, diberangkatkan atau mengalami penundaan yang diberangkatkan pada hari ini Sabtu tanggal 15 Februari 2025 pukul 07.45 WITA. Maskapai menyatakan bahwa ini adalah permasalahan teknis. Kalau memang bisa Bapak jamin, kalau soal boarding pass, kita kasih boarding pass kita. Sebagian penumpang semakin geram karena tidak mendapatkan kompensasi atau fasilitas penginapan meski penerbangan tertunda hingga 9 jam. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Sriwijaya Air terkait alasan pasti keterlambatan ini. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Jurnal Lintas iNews pagi hari ini. Saya Camar Haenda beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.